alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du. Hadratal qurama wal fudala wa bil khusus guru kita bersama Kiai Arif Atallahu baqa'ah bisihah wa afiyah, bersama dengan kita juga guru kita bersama Kiai Haji Asep Muhammad Bakri SH. Semoga beliau tidak kapok untuk datang ke ujung provinsi Bengkulu ini. Amin. Insya Allah tidak kapok kalau dioleh-oleh seorang gadis cantik, katanya begitu. Nah, disiapkan nanti. Yang saya hormati pula ada teman saya tercinta, ada Ustadz Ipan, ada Gus Riko, ada Ustadz Nurdin, ada Gus Ansori. Ini perwakilan dari Ormas Wahabi Moderat. Gusmat ada, Gusmat. Ada Gusmat ada. Dan juga para hadirin hadirat teman-teman santri yang insya Allah tetap dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya disclaimer dulu. Saya datang ke sini tidak ada permintaan suruh begini-begini, nggak ada Pak Kiai. Jujur ini, saya hanya mengatakan saya niat silaturahim karena saya kebetulan kedatangan salah satu vokalis dari Az-Zahir. Pernah dengar Az-Zahir Mania ya? Nah, ini yang saya bawa ini vokalis Az-Zahir generasi awal dari Pekalongan langsung. Dengar sini mampu biar sholawat, saya bawa ke sini. Tiba-tiba adalah pamflet, ada nama saya di situ. Nah ini mau berangkat gimana, nggak berangkat gimana, karena gitu. Tapi karena ini Ramadan Najah, mau nggak mau harus berangkat. Saya takut disihir sama Pak Kiai Arif gitu. Takut saya. Nanti saya takut saya diisi radio sekalian wayang kan repot nanti. Ya inilah kira-kira seperti itu. Nah karena ini dibikin santai ngaji apalah bahasanya, mau ido hasanah apalah. Karena ini teman santri semua, saya tak cerita saja. Pengalaman saja ya, pengalaman. Baru-baru ini santri ini dapat fitnah yang luar biasa. Hal itu ditenggarai oleh banyaknya dari kita ini, baik santri ataupun non santri, melupakan masa lalu mereka. Sehingga saya teringat ada makalah, ini makalahnya bahasa Inggris tapi. The people without knowledge of their past culture and origin and cultures is like tree without roots. Kalau makna Jawanya, kalau saya pakai makna cara saya, di sini Jawa atau Indonesia maknanya? Jawa ya. The people utawi saben-saben wong without knowledge kan orang duwe kawaruan of their past ing masa lalu, origin dan originalitasnya, and culture lan kebudayaane is like tree iku koyone wit-witan without roots kan orang duwe oyot. Nah itu kira-kira. Nah itu mana Jawanya begitu. Setiap orang yang tidak pernah mengerti masa lalu mereka, tidak mengerti kultur-kultur mereka, tidak mengerti kebudayaan mereka, itu selayaknya pohon-pohon yang tak berakar. Nah itu sama seperti sekarang. Samanya seperti apa? Sama dalam hal seperti ini, banyak orang yang masukkan anaknya ke pesantren bertujuan hanya untuk menjadi seorang ustadz, hanya bertujuan menjadi seorang kiai. Kalau kita tarik ke belakang, ini karena santai semua ya, nah, agak ilmiah dikit ini, enggak pengajian, kita ngaji sama-sama. Undang-undang pidana dan perdata yang digunakan di seluruh dunia itu kiblatnya berasal dari Prancis.
Siapa yang buat? Namanya Napoleon Bonaparte. Kapan dia buat? Di saat revolusi Prancis yang dikomandani oleh Napoleon Bonaparte tahun 1804. Setelah dia melakukan revolusi itu tidak sampai situ, dia juga membuat undang-undang untuk mengatur dunia ini. Undang-undangnya berdasar dari apa? Saya punya guru namanya Syekh Yusuf bin Bashir. Dia bilang, innamal qanun al-faransa la yarji'u ila rumman wa innama yarji'u ilaina. Bilang gitu. Undang-undang Perancis tidak kembali kepada undang Yunani, tapi kembali ke undang-undang kita, yaitu fikul Islam. Saya protes pada saat itu. Bagaimana mungkin? Nah, ceritalah kepada saya. Cerita, kemudian dia suruh saya untuk membeli buku karangan sejarawan Perancis yang namanya Gustave Le Bon. Tulisannya Gustave Le Bonnet. Yang versi Arab, karena saya nggak bisa bahasa Perancis. Nah, dalam buku itu Gustave Le Bon menceritakan di tahun 1801 Napoleon Bonaparte berangkat dari Mesir, bertolak dari Mesir menuju ke Perancis membawa satu buku, satu kitab yang berjudul Sarhud Dardir ala Mukhtasar Khalil. Ini kitab Fathul Qoribnya Malikiyah. Untuk apa itu? Untuk dijadikan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang akan dilakukan saat revolusi Prancis terjadi. Tahun 1801 bawa kitab namanya Sarhud Dardir ala Mukhtasar Khalil. Buat undang-undang Prancis ngiblat dengan kitab ini. Nah itu. Setelah terjadi revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte menguasai Eropa. Dia angkat adiknya yang bernama Ludwig Bonaparte untuk menjadi Raja Belanda. Undang-undangnya harus ikut Prancis. Kalau banyu nih kira. Setelah saya lanjutkan ya, enggak apa ya, agak serius ya, enggak apa-apa. Kita cerita saja ini. Kalau ngaji nanti masalah tausiah biar kayak Asep saja. Kalau saya ini kan mau idonya Sayyi'ah, itulah masalahnya. Saya lanjutkan lagi. Setelah Ludwig Bonaparte, adiknya Napoleon Bonaparte ini menguasai Belanda, dia terapkan undang-undang Prancis. Dia ingat bahwa Belanda punya perusahaan namanya VOC yang ada di Nusantara ini. Dia kirim jenderal yang bernama Jenderal Dendels, A. Dendels. Nah, husnudon saya hanya itu Ahmad kayaknya itu. Ya, husnudon kan tidak apa-apa kan. Dia rekonstruksi ulang undang-undang tinggalan VOC menggunakan undang-undang tinggalan Belanda. Apakah hanya sampai saat itu? Apakah sampai situ saja? Enggak. Ada seorang ulama Mesir yang juga tergelitik dengan ucapan Gustave Le Bon ini. Akhirnya dia teliti, kenapa yang dibawa oleh oleh Napoleon dari Mesir itu kitabnya Malikiyah, padahal di tahun itu di Mesir itu sudah ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, bahkan Hambali, bahkan Ja'fari ada. Dari sekian mazhab yang beredar di Mesir, kenapa yang dipilih cuma satu? Itu pertanyaannya. Diteliti, ternyata ada cuplikan percakapan antara Napoleon Bonaparte dengan salah satu anak buahnya. Kenapa yang dibawa cuma ini? Dia bilang dalam bahasa Arabnya, di anna fiqhal malik awwalu fiqhin arafatu Eropa wa awwalu fiqhin sakana fi Eropa. Karena fikih Maliki adalah fikih yang pertama bertempat di Eropa, yang pertama kali dikenal di Eropa. Zaman siapa? Zaman dinasti Muawiyah. Udah 800 tahun fikih Maliki berada di Spanyol.
dan itu sudah melewati berbagai macam akulturasi budaya, sehingga saat ini hilang, Islam di Spanyol hilang, saya akan mudah menerapkan hukum ini di Perancis karena sudah 800 tahun pernah bersemayam di kita. Itu satu. Kemudian ada penelitian lagi namanya Sayyid Ali Hussein. Dia nggak percaya apakah betul semua undang-undang ini berasal dari Fiqhul Malik. Akhirnya dia melakukan penelitiannya dibukukan, namanya kitabnya Al-Muqaranah At-Tasyri'iyah 4 jilid. Nah, di buku itu dirunutkan, ini undang-undang Prancis, ini undang-undang Arab, ini undang-undang Prancis, ini fikih Maliki, seperti itu terus. Salah satunya di Prancis ada undang-undang begini: bila mana ada seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa ada kabar selama 4 tahun, maka istri berhak datang ke hakim untuk minta ditalak 1. Pertanyaannya, kalimat 4 tahun dari mana Napoleon tahu kalau nggak dari Islam? Itu satu. Ada lagi, barang siapa yang seandainya sudah melewati tahap masa puber dan dia mengalami penyakit mental yang kadang muncul kadang tidak, dalam tanda kutip gila, maka hak atas keuangan akan dicabut oleh pemerintah. Ini sama dengan kitab-kitab kita masalah babul hijr wa tafris. Kalau orang gila nggak boleh jual ini. Nah, itu muncul dalam undang-undang Prancis. Nah, Sayyid Ali Hussein ini merumuskan itu dalam kitabnya Al-Muqaranah At-Tasyri'iyah. Kesimpulannya, annat tasyabuh bainal qunun al-faransa wa fikal malik qad tasyabaha 90%. Samanya undang-undang Prancis dengan fikih Maliki sampai 90%. Oke? Dari sini kembali lagi, fikih Maliki dijadikan undang-undang Prancis, undang-undang Prancis dijadikan undang-undang Belanda, undang-undang Belanda dibawa sama Ahmad Dendels tadi itu ke Indonesia, jadilah undang-undang ini ada tinggalan Belanda, muncul Indonesia merdeka. Tidak ada satu ulama pun yang sepuh zaman dahulu ngutik-ngutik atau protes terhadap undang-undang ketinggalan Belanda. Husnudon saya, karena mereka tahu bahwa itu berasal dari fikih Maliki. Tiba-tiba datang ini makhluk namanya HTI itu tadi loh. Nah, ya kan? Hizbul Tawatimi Indonesia ini sok-sok mengatakan AB dan AB. Nah, ini bahayanya kita tidak tahu sejarah. Nah, karena ini santri, seperti yang saya katakan di awal, banyak dari kita yang jadi santri itu jadi kiai. Oh, enggak saja, enggak cuma seperti itu. Apalagi ini pondoknya agribisnis. Agribisnis itu ada kitabnya, namanya Az-Ziraah Al-Islamiyah. Ada namanya Kitabul Fallahah, itu tertua tahun 300 Hijriah, yang ngarang orang Spanyol. Itu yang menjadikan saya bisa berbicara. Kebetulan ini saya bukan tadi juga berbagi cerita. Saya ini didapuk menjadi ketua himpunan kerukunan tani Indonesia Provinsi Bengkulu. Tani itu orang ngerti lah. Coba lah. 4 bulan yang lalu kita mengadakan Munas di Istana Negara karena kebetulan ketua umumnya Pak Prabowo langsung. Sebab saya satu-satunya orang yang sarungan di istana, akhirnya doa penutup kongres itu jatuhnya ke saya. Hanya gara-gara saya cuma sarungan. Simpel itu. Nah, orang bertanya gimana cara Anda masuk dalam dunia pertanian? Saya kadang berbicara dengan para orang-orang di Kementerian Pertanian. Namanya pejabat kan ngomongnya sana sini yang saya bilang arkan ziraah arba'ah, rukun pertanian ada 4. 1 wujudul ma', adanya air. 2 wujudul nabat, adanya benih itu loh ya. 3 ada wujudul ard, adanya tanah atau lahan. Dan yang keempat wujudul falahnya, ada petaninya.
Nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu bisa diwujudkan oleh pemerintah. Bikin air irigasi, pemerintah bisa, gampang itu. Lahan bisa, pengadaan bibit pemerintah bisa. PR-nya pemerintah saat ini bagaimana mewujudkan petani-petani ini. Pemerintah nggak bisa perintah orang, sana petani, nggak bisa. Lah ini PR-nya gimana? Dari dulu kita masalah di petani, kenapa pemerintah selalu bahas irigasi, selalu bahas bibit, selalu bahas tanah. Tiga hal ini kecil, kenapa nggak pernah bahas bagaimana biar orang mau bertani lagi? Nah, saya menawarkan, gimana caranya, Gus? Caranya adakan santri tani. Nah, ini belum di ACC ini. Gimana maksudnya? Di pesantren itu sudah biasa bagi seorang santri untuk mencari keberkahan dengan kiainya, mereka bantu ngurik taninya kiai. Dan insya Allah santri itu siap, kamu habis ini bertani, siap. Anak pertanian tidak mau. Setiap tahun anak pertanian itu macam-macam sarjana, tapi satu pun nggak adanya di petani. Tapi kalau anak pondok siap, walaupun dibilang feodalisme katanya kan, tolol namanya itu ya. Nah karena ini pasti mau, kalau kiai sudah nyuruh muridnya siap, tinggal kita memberikan pengetahuan tentang teknologi pertanian. Contoh ini, saya punya teman, dia importer bawang merah. Pada saat itu saya menawarkan diri saya karena punya teman di Brebes, banyak teman di Lirboyo. Saya berharap teman-teman saya petani bawang di Brebes ini bisa masukkan bawangnya ke gudang teman saya tadi. Teman saya nggak mau. Kenapa? Pada saat itu harganya bawang kalau dari Brebes, harga bawang dari petani Brebes langsung nggak pakai toke itu 12.000. Murah dong, enggak, mending saya impor dari Cina. Emang di Cina berapa? Kamu datang ke Tanjung Priok, saya diajak ke Tanjung Priok, bongkar peti kemas sampai Tanjung Priok, dijual impor Cina bawang merah 1 kilo 6.000. Itu belinya sudah sampai Jakarta. Kalau kita ke Cina mungkin 500 rupiah itu 1 kilo. Bertanyalah saya, kok bisa? Petani orang nanam di Brebes harganya 12.000, bawang yang dikirim dari Cina ke sini 1 kilo 6.000. Apa sebab? Nah ini masalahnya. Ternyata dari dulu sampai sekarang kita ini yang tua-tua ahli pertanian susah diomongi. Dikasih ilmu baru tidak mau. Contoh nih, di sini tak lahan 1 hektar pertanian, bukan sawit ya, sawah atau sayur mayur, itu nyemplot membutuhkan orang 4, orang 5. Di Cina ada drone kurang lebih 2 meter, 1,5 meter persegi itu drone. Itu bisa digunakan untuk nyemprot 10 hektar dalam waktu 4 jam. Yang nyemprot sendirian. Nah ini yang maksud saya seperti itu. Termasuk contoh ada bibit padi untuk di air payau, ada bibit padi untuk di air asin, ada bibit padi untuk di air yang tidak payau dan tidak asin, air yang biasa saja. Nah orang-orang kita yang tua-tua petani itu kadang-kadang kalau juga enggak, ini ilmu bumi apa, sudahlah. Makanya harapan saya kepada santri-santri agrobisnis ini, ayo selain sampai menjadi seorang ngaji, yang ngaji ini juga masuklah dalam dunia pertanian. Apalagi di sini punya dapur makanan bergizi gratis. Masukkan, tidak apa-apa. Ditambah lagi dalam kitab-kitab orang tua dulu mengatakan, guru-guru saya mengatakan bahwa hasil yang paling barokah adalah hasil pertanian. Makanya Kiai Arif ini orangnya kaya karena bergerak dalam bidang pertanian. Jadi gitu loh. Itu cerita saja ya. Ini sudah apa sudahnya mas? Waktunya? Hah? Belum? Wah ini kacau. Mukadimah kacau. Sekentean bahan nih jangan. Ntar minum dulu. Ya Allah. Nah ini bukan ceramah ya, Pak.
tas seminar apa lah, nggak tahu ya. Bukan ceramah ini, siraman apa nggak tahu namanya ya. Tadi saya buka-buka HP, ada berita lucu mas. Di daerah Glenmore itu salah satu kecamatan di Banyuwangi. Ada orang meninggalnya itu meninggalnya habis zuhur, dikuburkan jam 3. Setelah pulang jam setengah 4 itu ada tukang ngarit, tukang sawah udah lewat. Ya udah. Dengar kuburannya itu azan mas. Allahu Akbar, Allah, udah dalam kuburan. Langsung lari ke Pak Kades, Pak Kades, orang mati tadi itu kuburannya ada azannya. Langsung dipanggil Koramil, dipanggil Kapolsek, didatangi kuburan itu. Pas dibuka, HP-nya mungkin ketinggalan. Acau. Oh no, every time. Ternyata HP-nya Pak Imamnya ketinggalan di dalam, ya. Astagfirullah, ini berita itu. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Itu besok lagi dah. Sekarang ngaji lagi. Nah, undang-undang yang saya katakan tadi bergerak dalam banyak hal dalam undang-undang itu. Apalagi kita di pondok ini mempelajari Fathul Qorib. Ada namanya kitabut Toharo, ada muamalah, ada yang lain-lain. Kembali ke ekonomi, ada agro, ada bisnis. Sekarang kita ngomong bisnis. Ada seorang ilmuwan namanya George Herbert Wells, ilmuwan dari Inggris. Dia mengatakan begini, inna Eropa awalu madinatin lil muslimin fit tijariyatid dawliyah. Sesungguhnya orang-orang Eropa, sesungguhnya negara Eropa adalah negara pertama bagi orang-orang Islam dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional secara syar'i. Yang mempraktekkan teori perdagangan bisnis secara syariat itu di Eropa. Terbukti bank syariah pertama itu di Jerman. Sehingga muncul Joseph Henke bikin buku. Apa namanya? Samsullah Tatmu'u fi Eropa. Itu terjemah bahasa Arabnya, asli bahasa Jerman. Allah zone apalah begitu kira-kira bahasa Jermannya. Banyak hal-hal yang urusan bisnis itu kiblatnya ke kita. Contoh kecil nih, contoh paling kecil yang paling sederhana masalah bisnis. Dalam kitab Fathul Qorib, takrib lah ya, kita kan susah mempraktekkan, selalu nyari helah gitu. Cara nyari rekayasa hukum. Saya bilang hukum-hukum Islam dalam masalah bisnis, dalam masalah ekonomi itu bisa digunakan oleh siapapun dan keberkahannya berlaku bagi siapapun, mau muslim mau muslim. Contoh paling nyata adalah KFC, Burger King, McDonald. Itu salah satu contoh warung yang paling syar'i. Kok bisa syar'i? Kenapa? Karena KFC kamu bayar dulu baru kamu makan. Oke? Kalau kamu makan dulu baru bayar bukan beli namanya ganti rugi. Oke? Yang kamu datang, Pak, bakso Pak, makan belakang. Yang kamu makan siapa itu? Belum punya kamu kan? Baru kita bayar, namanya bukan jual beli, namanya ganti rugi. Tapi kalau di KFC sistemnya bayar baru makan. Sehingga kau bayangkan KFC cuma jual ayam goreng, hampir 2/3 dunia ada KFC-nya, cuma ayam goreng melanjut. Apa itu? Bibarokati ajaran Islam. Contoh kedua, Gojek, Maxim, Grab, dan sebagainya. Di mana sih syar'inya? Travel, Bengkulu muko-muko, mau turun di pinggir jalan, mau turun di dalam, bayarnya sama, betul? Gojek, naik 100 meter, naik 5 meter, harganya ganti, transparan. Makanya Gojek baru muncul langsung meledak
Grab baru muncul langsung meledak. Apa itu? Ada sisi-sisi keislaman yang mereka gunakan. Apa itu? Transparansi akad. Makanya kita bingung sekarang. Rata-rata khela apa ya? Travel itu pakainya apa? Pakai ijarah nggak bisa karena nggak jelas. Paling untuk jualah lagi. Nah ini makanya kawan-kawan, santri kita harus masuk dalam berbagai macam lini gitu loh. Lu jujur ini kita harus masuk. Karena kalau santri ini nggak masuk ke segala macam, akhirnya muncullah NU versi baru. Kalau zaman Mbah Hasyim, Mbah Ali Maksum, Mbah Sahal Mahfud, NU-nya namanya Nahdlatul Ulama, sekarang versi baru Nahdlatul Umaro. Sama-sama NU. Jadi ayo masuk teman-teman santri baik putra atau putri, ayo kita kaji sama-sama bagaimana dunia santri kita masuk ke ekonomi. Jadi di pondok saya anak teman-teman santrinya bapak kalau mau kuliah saya sarankan masuk ke ekonomi syariah, jangan masuk ke tarbiyah. Kalau mau masuk, kalau nggak syariah ya ekonomi. Usuluddin tak usah. Jurusan usul itu ngapain? Mau kerja apa kerjanya? Gak bisa berbuat banyak kita. Jadi kalau anda mau kuliah jurusan agama, pilihannya dua. Kalau nggak syariah, kita bisa masuk dalam dunia undang-undang kejaksaan, masuk ke kehakiman, kita masuk ke pengacara, hukum keluarga dan segala macamnya. Kalau masuk dalam dunia ekonomi, kita bisa ngatur bank-bank itu gimana caranya. Mohon maaf ini mas, ngatur bank. Karena undang-undang bank ini merugikan kita pak. Jujur pak, syariahnya bank sekarang, ya nggak syariah teman. Contoh kecil, kalau kita yang nabung di bank, arti kan kita yang minjemin bank tuh, kita nariknya susah minta ampun itu, betul kan? Tapi kalau kita yang dipinjemin bank, kita nggak bisa bayar, pusing tujuh keliling gitu. Kenapa? Karena tidak ada orang kita yang menerus undang-undang itu. Nah saya dicurhati. Jadi beberapa waktu yang lalu ada masalah option pajak, kenaikan pajak di Provinsi Bengkulu. Cerita saja ya. Ada nggak solusi Gus untuk masalah pajak di Provinsi Bengkulu? Ada, potensi zakat sebenarnya. Akhirnya kita ngitung sama Kemenku itu, Kanwil Kemenku, kita ngitung segala macam. Kira-kira potensi zakat sama Basnas, potensi zakat mal yang ada di Provinsi Bengkulu itu berapa? Kita ngitung juga berapa PAD-nya provinsi, pendapatan daerah itu berasal dari pajak-pajak itu. Pajak penghasilan 12%, pajak PPh-nya 12%. Bisa nggak dikeluarkan salah satunya? Oh bisa. Kita lihat dulu. Pendapatan pajak potensinya 3,7 triliun provinsi ini ya. Dengan asumsi 12% tadi, bisa nggak itu dikurangi? Oh, bisa. Kita hitung zakat mal. Potensi zakat mal yang ada di Provinsi Bengkulu kalau semua zakat dengan cara yang benar itu kurang lebih 4,8 triliun Mbak. Kalau semua orang tahu cara zakat dengan benar, insya Allah Bengkulu nggak pakai pajak. Kenapa? 4,8 T ini sudah bisa menutupi 3,7 triliun itu. Kata bayangan saya, jiwa yang ada di Bengkulu ini kurang lebih 2 juta, yang muslim 2 juta. Kalau mereka zakat fitrah 3 kilo setiap Idul Fitri, kurang lebih saat satu Idul Fitri ada 6 juta ton yang terkumpul dalam satu Syawal itu. Ini kita bayangkan aja, banyak hal-hal yang bisa kita masuk gitu. Cuma kan orang berpikir bahwa jadi kiai itu pegang tasbih, ilah hati, gitu kan. Udah kayak gitu jadi kayaknya nggak mau tidak mau memberikan waktu untuk yang muda-muda nih Pak. Sampai ada ceritanya. Jadi ada 3 sekawan, yang satu mondoknya tamat, yang satu cuma sampai jurumnya, yang satu cuma sampai daftar aja. Kira-kira ceritanya. Ini teman sejawat ini. Sampai pulang mereka berdakwah tidak mau kaderisasi lah.
sehingga tidak ada yang bisa ngaji kecuali 3 orang itu. Sampailah mereka tua sekali, sampai tua sekali pikunnya barengan. Nah, mereka yang tahlil seperti Ustaz Nurdin tadi, anggaplah satu namanya Ustaz Nurdin, satunya Kang Atib, satunya Gus Riko ini. Anggap aja gitu kan. Jadi si Ustaz Nurdin tadi yang mondoknya tamat bilang begini, monggo sami-sami sareng sedaya kita kirim Fatihah nggih, kula pimpin nggih. Ila hadratin Nabi. Nabi siapa ke? Siapa? Pikun. Ini Nabi Isa. Oh tuh. Ribut kan. Ila hadratin Nabi. Siapa sih orangnya kayak? Pikun apa? Tangannya apa sih? Coba sih. Koyonya Abdullah. Oh itu Abdullah. Siapa sih? Ila hadratin Nabi. Gak ketemu. Tiba-tiba di ujung sana ada anak kecil yang nakal namanya Muhammad. Ibunya bilang Muhammad, wah aku mau Al-Fatihah. Nah itu kaderisasi itu penting makanya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Kiai Arif ini, mengumpulkan gawagis muda ini biar tahu lah gimana caranya. Pengalaman saya pribadi Pak Kiai, saya waktu itu ikut puasanaan di pondok kecil dekat Lirboyo sana. Itu pondok itu isinya anak-anak pada saat itu, anak tahap remaja. Suatu ketika kiai itu tindakan, yang biasa ngimami badannya kiai juga ikut. Jadi tinggal anak khotimnya itu yang hari. Pas maghrib itu yakin saya bersama teman saya namanya Cak Jadi Takwa, cucunya Mbah Wali Cak Jadi itu. Ngimamilah anak khotim tadi Gus. Gara-gara cerita ini sampai sekarang saya nggak berani baca Al-Kafir bener, karena pengalaman pribadi. Karena nggak biasa ngimami, dan yang anak-anak dialah yang ngimam, karena anak yang paling senior kan. Ya ayyuhal kafirun itu kan, la a'budu ma ta'budu wa la anju abis waladolin amin, baca tidak Al-Kafirun nggak ketemu-temu, lakum dinukum nggak ketemu-temu itu. Ya kita mengingatkan lakum dinukum waliyad waladolin. Anak kecilnya ya amin lagi. Sampai sekarang saya trauma, surat itu nggak berani saya baca. Bener itu. Jadi apa? Ya anak kecil semua, jadi anak-anak uswalaturin amin lakum dinukum waladolin amin. Aku yang bubar, kok amin mana? Jadi ya Allah, sampai sekarang ada 2 surat yang saya tidak bisa baca, Pak. Satu wal asri, Pak. Wal asri saya punya pengalaman pribadi, saya setoran dengan guru saya, Allah yarham Kiai Muhammad. Setor subuh itu, apa Gus? Bukan pas saya, teman saya. Di sini almarhum Kiai Muhammad, saya sama Ustaz Abdul Sunanto. Subuh ngantuk-ngantuk. Padahal setorannya wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri walayalin asr. Wes. Sepele kan? Saya baru kepikir kayak gitu, ada ya keplesetnya ke situ. Sampai sekarang 2 itu yang saya nggak boleh baca. Al-Kafirun sama wal asri. Dipulak balik wal asr walayalin asr, wal asr akan mundur. Surat apa yang salah? Jadi saya 2 itu saya nggak berani, beneran. Gara-gara punya trauma sendiri itu kira-kira ya. Kira-kira ya Allah ya Rabbi, ya kau mengkaderisasi. Nah jadi kita ini sebagai santri, baik dalam bidang dalam bidang agrikultur atau pertanian, kita punya kitab-kitabnya sebenarnya, dan itu bisa kita baca sendiri. Masalah ekonomi juga kita bisa baca sendiri. Masalahnya kadang-kadang saat ini santri itu kurang begitu punya rasa ingin tahu gitu loh. Kurang begitu ingin rasa nggak punya rasa ingin tahu yang begitu tinggi. Akhirnya ya seperti ini, Pak. Nah, saya punya pengalaman pribadi. Pada waktu itu asal-uasal saya hubungan sama pertanian ini gara-gara ngurusi ex napi teroris, Pak.
2-3 tahun yang lalu saya tiba-tiba entah gimana caranya lah gitu ya, saya kurang tahu ya, lupa saya detailnya gimana. Ini saya punya teman saya main kesini dengan Densus 88, main ke rumah saya, tiba saya ikut begitu saja lah sama Densus 88 itu. Kemudian masuk dalam Densus 88 itu dipasrahkan untuk bantu-bantu ex-napiter yang ada di provinsi ini, dan itu pesantren semua. Nah, bagaimana cara mereka untuk biar orang napi teroris ini mau lagi kembali ke NRI, nggak apa segala macam, disuruh untuk bertani. Nah, akhirnya mereka sekarang bertani. Manis-manis rasanya, itu semangkanya manis, pintar mereka. Saya kira kan dulu kan kalau napi teroris bikin semangka rasanya rasa bom atau gimana kan ya. Betul, jadi beliau ini, teman saya ini, ex napiter JW Marriott dan Bom Bali 2. Keren kan? Santri Pak, alim loh. Masalahnya kenapa kok bisa mau ngebom itu, bingung saya kan. Itulah harapan yang salah bergaul, salah punya guru seperti itu. Alhamdulillah anak-anak sini punya guru kayak Arif, punya guru kayak Asep, nyambung semua lah, nyambung ilmunya. Kayak Asep punya guru kayak Maimun punya guru kayak Abdul Karim, kayak Abdul Karim punya guru ya Khalil, Khalil punya guru ya Nabi Banten, Nabi punya guru ya Mangku Termas, Mangku Termas punya guru kayak Mas Zain Dahlan, kayak Mas Zain punya guru Ad-Dasuki punya guru Al-Bajuri punya guru As-Sanusi punya guru Al-Iji, ya kan? Nah, terus nelah, aman lah. Nanti biar kita sama Ustadz Ipan, jangan sama Gusma, repot. Terakhir, saya nggak panjang lebar karena saya harus pulang juga. Bagi teman-teman santri, selalu ingat bahwa ada makalah, bahasa Inggris lagi ya. We don't make a history, we made by history. Kita ini bukan pembuat sejarah, tapi kita ini terbuat oleh sejarah. Makanya kalau kamu ingin memiliki sejarah yang baik, harus membuat sejarah yang baik agar anak cucu kita terbentuk oleh sejarah yang baik. Seperti kita ini, kita mondok karena kita punya masa lalu orang tua kita yang baik, sehingga kita terbentuk masuk dalam pondok Rodotul Najah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.